Kira sampai jam berapa? Kalau saya udah 3 kali ngencing. Baik, mohon izin, mohon doa. Allah. Ya, nak, ya siapin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pakai tisu. Buya, mohon izin Buya. Pak Dokter, mohon izin. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil ijadi wal imdad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairil ibad wa ala alihi wa sahbihi alladzina hum ahlul ilmi wal jihad. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidz, para masyayikh, yang maafkan saya tidak menyebutkan satu persatu nama-nama beliau-beliau, tapi tidak mengurangi ta'zim dan mahabbah kami kepada guru-guru kita yang hadir pada pagi hari ini. Teriring doa kita semua pada beliau-beliau agar mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan. Nafa'anallahu bi tulli hayatim wa nafa'ana bi ulumihim. Tapi izinkan saya untuk menyebut guru kita bersama, sahabat saya dan inspirator saya, yaitu Al-Mukarram Ya Haji Abdul Jawaz Khair, ya. Dan seluruh sebagai ketua Porsila dan segenap pengurus Porsila yang saya sangat kagum, jujur, respect terhadap beliau, karena dalam kondisi yang sesungguhnya di mana beliau harus istirahat, tetapi beliau masih tetap berjuang menyampaikan pesan-pesan keagamaan demi tegaknya kalimatullah. Inilah sosok orang yang tegar jiwanya. Walaupun secara fisik lemah, tetapi mentalnya, jiwanya, semangatnya. Oleh karena itu layak dan pantas kita doakan beliau selalu dan senantiasa doakan. Ada mudah-mudahan seluruh guru-guru kita juga dengan izin Allah, dengan syafaat Rasulullah SAW, dengan keberkahan para auliaillah dan keberkahan kita semua, kebaikan kita semua, mudah-mudahan Allah pelihara kesehatan beliau. Beliau masih dibutuhkan oleh orang banyak, bukan hanya keluarganya, tapi juga ratusan ribuan orang membutuhkan pendampingan beliau, bimbingan beliau. Juga izinkan saya untuk menyebutkan DKM atau Taufik, Musholat Taufik, terutama Ustadz Ilyas yang menjadi nara hubung saya. Beberapa kali saya diingatkan, alhamdulillah bisa hadir. Maksud dan tujuan saya ke sini bukan sekedar apalagi memberikan ceramah, tidak. Saya ingin
silaturahim dengan para guru-guru, para kiai-kiai yang sudah sangat cukup lama nggak ketemu. Ada Kiai Ridwan, ada Kiai Ihsan, ada Dr. Sirajudin, ada yang lain-lain. Beliau-beliau inilah harapan kita ke depan untuk bisa melanjutkan dakwah Islamiyah di kampung kita ini, khususnya di Kecamatan Pondok Gede. Para jemaah sekalian, mungkin singkat saja karena waktu yang sangat terbatas. Tadi saya menyebutkan bahwa kita harus menaikkan pujian kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, yang kalau coba kita itu tidak akan mungkin kita bisa menghitungnya. Tetapi kalau kita bagi ada dua nikmat secara global. Satu nikmat ijad, kedua nikmatul imdad. Apa nikmatul ijad itu? Nikmat diadakannya kita. Dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada menjadi, mana buktinya bahwa kita ini diadakan oleh Allah. Dari tidak ada menjadi ada. Kalau kita analisa sebentar saja, kita ini kan rata-rata usianya sudah dewasa ya. Siklus manusia itu hanya 5, Pak. Kita lahir sebagai bayi, naik menjadi anak-anak, naik menjadi remaja, naik menjadi dewasa, terus. Nah, segitu dong. Ya. Sekarang kita mundur. Sebelum tua kita dewasa, benar. Sebelum dewasa kita remaja. Sebelum remaja kita anak-anak. Sebelum anak-anak kita bayi. Sebelum jadi bayi kita embrio, janin ya. Pak Dokter nanti kalau salah janin. Sebelum kita jadi janin embrio. Sebelum jadi embrio, nih, embrio itu segumpal daging. Sebelum jadi segumpal darah kental. Sebelum dari darah jadi darah kental, sperma. Sebelum jadi sperma, kawin dulu. Lah ente nggak kawin aja keluar sperma. Sebelum jadi sperma, siapa kita? Di mana kita? Coba jawab. Kita urut sekali lagi. Sekarang dewasa. Sebelum dewasa, remaja. Sebelum remaja, anak-anak. Sebelum anak-anak, bayi. Sebelum bayi, janin. Sebelum janin, embrio. Daging kental, daging, segumpal daging. Darah kental, sperma. Sebelum sperma, kita tidak ada. Jadi kita sebenarnya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Nih, fisik dulu. Kan manusia itu ada dua, ada jasmani, ada rohani. Ada jasad, ada roh. Ada raga, ada nyawa. Jadi sebenarnya kita tidak ada. Lalu kita menjadi ada, berarti adanya kita ada yang tidak mungkin kita ada kalau tidak ada yang benar nggak tuh? Masuk akal nggak? Pasti nggak tuh? Berarti yang mengadakan itu ada. Tidak mungkin tidak ada. Dia ada sebelum kita ada. Bahkan dia ada sebelum kata ada, dia sudah ada. Dan pasti ada. Dan selalu ada. Dan tidak pernah tidak ada. Dialah yang maha ada. Siapa? Siapa? Jadi kita ini sebenarnya tidak ada. Kalau tidak diadakan oleh yang maha ada. Allah. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Dulu kita ini bukan siapa-siapa, tidak ada. Kita ini diadakan dari tidak ada menjadi ada. Itu bahasa Arabnya apa? Wujud. Nah, kita ada nggak nih? Ada tuh, kelihatan, bisa dipegang, bisa didengar, bisa ya, diraba. Tapi adanya kita ini karena diadakan. Kalau Allah adanya karena adanya, pasti adanya. Wujudnya Allah maka disebut wajibul wujud. Disebut wajibul, artinya apa? Pasti adanya, tidak mungkin tidak ada. Bagaimana kita membuktikan bahwa Allah pasti ada? Adanya kita. Kita ini menunjukkan, memastikan bahwa adanya yang maha ada, yang mengadakan kita. Nah, itu yang disebut sifat nafsiyah. Sifat apa?
dirinya sendiri, zatnya Allah sendiri. Disebut wajibul wujud. Nah kalau kita ada, tapi kita ini golongannya disebut mumkinul wujud. Karena kita ada dari ketiadaan. Dan kita nanti akan menjadi tidak ada. Dari tidak ada menjadi ada, lalu akan menjadi tidak ada. Setuju? Ya setuju, nggak setuju begitu dah. Baik. Apakah perlu kita melihat menyaksikan wujudnya Allah? Perlu. Tapi bagaimana caranya? Halo? Nah, saya tanya. Ini Ustadz Jawad, mohon maaf. Siapa contohnya? Nah, ini. Ustadz Maulana. Ini beliau, kenapa disebut Ustadz ini? Kenapa disebut Ustadz? Kenapa kita bilang beliau ini Ustadz Maulana? Terkenal Ustadz Uji, Ustadz Jenggot. Boleh saya bantu? Karena dia masih hidup. Karena masih, coba kalau udah mati. Disebutnya apa? Janazah, almarhum, mayit alias bangke. Nah, kita ini disebut hidup, disebut manusia karena masih ada tadi apa? Rohnya. Jadi roh itu ada apa tidak? Bagaimana kita membuktikan bahwa roh itu ada? Bahwa rohnya Ustadz Maulana ini ada dari mana? Nah, dari gerak matanya yang larak-lirik, bibir yang senyum-senyum, tangannya yang beraba-raba. Jadi gerak itu menunjukkan adanya apa? Ruh sebagai energi hidup dan kehidupan. Coba kalau nggak ada ruhnya, walaupun ada matanya, bisa larak-lirik nggak? Coba kalau ada orang mati, jenazah kita mau mandiin, tiba-tiba larak-lirik gitu. Nah, jadi yang membuat mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, mulut kita bisa berbicara, tangan kita bisa bekerja, kaki bisa melangkah, otak kita bisa berpikir, jantung kita bisa berdetak, paru-paru kita berkembang habis itu kenapa? Karena ada. Benar? Pasti. Kalau ada orang mengatakan bahwa Ustadz Maulana ini ruhnya nggak ada, orang apa tuh? Orang on. Ya. Sebodoh-bodohnya orang, seawam-awamnya orang, pasti berani menyatakan dengan yakin, bahkan ilmu yakin, ainul yakin, bahkan hakul yakin, bahwa Ustadz Maulana ini hidup karena ada ruhnya. Kita rohnya nyebut, ruh. Setuju ya? Di mana ruhnya? Bagaimana bentuknya? Apa warnanya? Bisa nggak dibuktikan? Jadi bagaimana kita membuktikan adanya ruh? Yaitu dari gerak itu. Nah, sekarang yang kedua. Ruh itu makhluk atau kholik? Ruh itu ciptaan atau pencipta? Nah, ciptaan Allah, makhluk Allah. Yang ditiupkan oleh Allah ke dalam jasad kita. Faidza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi dan seterusnya. Jadi tidak perlu lagi kita untuk melihat ruhnya kayak apa, wujud ruhnya kayak apa, warnanya kayak apa, nggak perlu. Terlalu dangkal tuntutan itu, seperti tuntutan orang Yahudi Nasrani untuk bisa membuktikan bagaimana saya mau lihat Tuhan dengan mata kepala sendiri. Cukup dengan kita melihat geraknya, dia kita bisa pastikan, dokter bisa memastikan orang ini ruhnya ada ketika detak jantungnya masih paru-parunya bisa berkembang. Tidak perlu melihat atau meraba ruhnya seperti apa. Nah, bagaimana kita membuktikan bahwa Allah itu ada? Halo? Karena kalau keyakinan itu harus dengan keyakinan diri kita sendiri, nggak boleh taklid, tidak boleh katanya. Hai Pak Nurholis, Dokter Nurholis, Anda percaya sama Tuhan? Ya, kata siapa? Kata orang, nggak bisa, tidak sah. Kalau hukum boleh. Kamu kenapa nggak minum apa itu? Minum apa? Minum arak. Wah, kan saya orang Islam. Emang kenapa lu Islam? Nggak boleh. Emang haram. Kata siapa? Kata Ustadz. Boleh. Sah. Bagus. Tapi kalau akidah harus timbul dari keyakinan kita sendiri. Minimal ilmu
yakin. Syukur-syukur naik ke ada ainul, syukur-syukur hakul. Pak, jantung kita berdetak apa enggak? Sekarang nih. Lagi duduk, lagi diri, lagi jalan, lagi tidur. Siapa yang menggerakkan jantung kita itu? Kan kalau gerak pasti ada yang menggerakkan. Tidak mungkin dia bergerak kalau tidak ada yang menggerakkan. Dan gerak jantung ini bermiliar-miliar orang sama geraknya, Pak. Yang kaya geraknya, yang miskin geraknya, ustadz geraknya, orang Eropa, orang Barat, orang Timur, orang manapun, suku manapun, bangsa pun, agama manapun sama bergerak. Geraknya sama. Dep, 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 dep. Bermiliar-miliar manusia. Berarti jantung kita, buktinya ketika kita tidur nggak ingat apa-apa, tetap berdep, dep. Berarti ada satu kekuatan dahsyat yang hebat yang bisa menggerakkan ritme jantung kita. Berarti ada yang gerak itu apa? Qaimun atau qayyum, sang maha penggerak. Nah, kalau dia berarti menggerakkan hidup atau mati. Kalau orang bisa menggerakkan berarti hidup atau mati. Al-Hayyu. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lihat, perhatikan. Geraknya angin yang bersemilir. Geraknya awan-awan di angkasa yang beriringan. Geraknya ombak yang berdebur di pantai. Geraknya sungai yang mengalir. Geraknya bintang-bintang di angkasa yang berkerlap-kerlip. Geraknya matahari yang beredar. Geraknya bulan yang memancar. Gerak gunung-gunung, hutan belantara. Semua bergerak. Berarti ada yang menggerakkan. Siapa? Al-Qayyum. Dan dia berarti hidup. Al-Hayyu. Siapa dia? Allah yang tidak Tuhan selain la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Halo? Halo? Inilah salah satu poin akidah Ahlus Sunnah wal. Jangan bergeser. Pertahankan itu. Pegang itu. Sampai kita meninggal. Kita boleh kehilangan harta. Boleh kehilangan keluarga. Boleh kehilangan istri, anak, mobil. Asal jangan kehilangan akidah kita. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu. Yaitu apa? La ilaha. Itu yang susah, Pak. Itu yang akan menyelamatkan kita. Tadi disebut oleh panitia, bahwa kita bersyukur. Orang lain masalah lagi tidur kanyut, lagi makan kanyut. Rumahnya kanyut. Kita alhamdulillah masih dalam keadaan sehat wal. Itu nikmat ijad. Nikmat imdad, diantaranya apa? Nih, napas. Napas kita sehari berapa kali? Pernah mikir nggak kita kalau mau napas itu? Mikir dulu gitu. Napas aja. Nggak pakai mikir kan? Coba kita jajal nih, terakhir, penutup. Tarik napas pelan-pelan. Keluarin pelan-pelan. Tarik napas. Pelan-pelan. Itu nikmatnya luar biasa. Jangan dikira remeh ini napas ini. Harganya mah tahu harganya? Miliaran. Berapa harganya? Miliar. Tadi Ustadz Jawad punya rekening berapa? Berapa miliar? 2 miliar. Amin, gitu apa? Oke, kita punya rumah, punya jabatan, punya komoditas, punya macam-macam, punya istri, bahkan istrinya lebih dari satu. Punya mobil, punya sawah, punya toko, punya macam-macam dah. Napas kita berhenti, ada nggak harganya? Jadi lebih mahal mana? Napas kita atau harta benda kita? Sekali napas miliaran harganya, kan kita nggak sadar bahwa ini tiap hari, tiap detik kalau ngasih anugerah hasil nikmatnya harganya miliaran. Coba tarik nafas. Tahan coba. 2 menit. Itu baru satu tarikan nafas. Halo? Ya udah jam 6. Sampai sini lah. Belum menyentuh maulid. Itu pengantar dulu. Penting ini, Pak. Dan saya berharap, dan kita berharap, dan kita berjuang bersama-sama. Orsila ini yang sudah kasihkan 1000 kali, berarti 20-an tahun, menjadi salah satu benteng akidah Ahlus Sunnah wal. Setuju?
Karena ini Masya Allah akidah Rasulullah lagi diserang Pak, lagi digempur habis-habisan. Ayo mari kita pertahankan Pak. Kalau kita mau tahu ibadah kita sah apa tidak, pakai ilmu fikih. Kalau kita mau ibadah kita ini ikhlas atau tidak, pakai ilmu tasawuf. Kalau kita ingin mengenal siapa yang kita sembah, Allah, pakai ilmu akidah, pakai ilmu tauhid. Jadi ada 3 ilmu. Apa? Ilmu fikih, ilmu tasawuf, dan ilmu. Nah, mudah-mudahan ini harus menjadi kajian pokok di Porsila ini sebagai benteng. Karena sekarang mulai diserang, Pak. Satu-satunya umat yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah yang terbanyak di dunia hanya di Indo. Makanya jangan heran, Pak, mulai diserang. Pesantren sebagai pusat pendidikan Islam, pusat budaya Islam, pusat tradisi Islam, pusat kehidupan Islam, itu diserang, Pak. Tinggal bentengnya, kalau pesantren saja diserang, masjid-masjid banyak yang diserang, majelis-majelis diserang, maka mudah-mudahan kita berdoa bersama, mudah-mudahan Porsila dengan segala keanggotaannya menjadi benteng terakhir daripada Ahlussunnah wal. Dalam bidang akidah kita mengikuti keyakinan atau pendapat pandangan Imam Abu Asy'ari dan Maturidiyah. Dalam bidang fikih kita mengambil salah satu 4 madhab. Dalam bidang tasawuf kita mengambil tasawuf Imam Ghazali atau Imam Junaid al-Baghdadi. Jadi 3 ilmu. Sebagai penjawabannya beriman, Islam, dan ihsan. Insya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf karena waktunya terbatas. Sudah jam 6 kurang setengah menit. Jam 7. Kalau udah lapar begitu, jam aja udah. Ayo kita baca Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan. Dan saya laporan dah sekaligus nih, mohon maaf kepada beliau. Saya nyontek, saya nyontoh. Kalau di sini Porsila, di sana Porsima. Ada baru 44 masjid ya, saja. 52 masjid. Kalau di sini tiap minggu, di sana sebulan sekali. Ya. Supaya apa? Supaya masjid-masjid sekota Bekasi ini betul-betul mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ayo kita baca Al-Fatihah. Ini baca doa langsung. Nah. Ya doa ada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna hadhil quluba qad istamat ala mahabbatik wa taqas ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tahadat ala nusrati syari'atik. Fasik lahum rabiqataha wa dimuddaha wahdiha subulha wa mlaha bi nurika alladzi la yahbu. Wasrah suduraha bi fadl imanik wa jamiyat tawakkul alaik. Wahyiha bi ma'rifatik wa mitang la syad fi sabilik. Innaka ni'mal maula wa nasir. Allahumma asli umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallim umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa liman amana bik. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ayo bersama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lagi. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Terakhir. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Nasrun minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.